Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan membahas tentang anime Kiss Exist. Anime ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Keita Suminoe, yang merupakan siswa kelas 3 sekolah menengah yang tinggal bersama orang tuanya dan kakak perempuan angkat bernama Ako dan Riko. Sejak ayah dan ibunya menikah, kakak dan beradik ini terlihat sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Ako dan Riko kadang-kadang menggoda Keita. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat teman Keita sedang memperhatikan para gadis di kelasnya, sehingga membuat pikiran mereka bertraveling. Keita yang melihat tingkah konyol temannya, seketika dirinya juga ikut memperhatikan para gadis. Keita yang melihat kornet membuat pikirannya bertraveling dengan membayangkan kedua kakaknya, sehingga membuat Keita bertingkah konyol. Teman Keita yang melihat tingkah konyolnya seketika mengajak Keita untuk menggosipkan para gadis. Terlihat Keita tidak tertarik dengan tawaran temannya. Seketika temannya terlihat iri kepada Keita dan mengira jika dirinya hanya tertarik dengan kakaknya. Keita pun langsung membantah pernyataan temannya dan mengatakan jika dirinya punya tipe cewek idaman sendiri. Ketika Keita menjelaskan cewek idamannya yang mempunyai buah kembar yang besar serta mempraktekannya, tanpa sengaja Keita meremas buah kembar Mikuni dan sampai Keita mendapatkan tamparan. Ken berganti. Terlihat Ako dan Riko menanyakan pipi Keita yang terdapat bekas tamparan. Keita pun langsung menjawabnya dan langsung pergi, sehingga membuat mereka penasaran dan Riko menduga jika Keita berbohong serta melakukan hal kotor kepada wanita lain. Seketika pikiran mereka berdua pun bertraveling. Terlihat Ako dan Riko yang masih penasaran pun memandangi Keita terus. Seketika orang tua mereka pun menanyakan tingkah aneh mereka bertiga. Terlihat Keita pun tidak bisa tidur karena dirinya masih kepikiran tentang pertanyaan temannya dan keberuntungan Keita saat meremas buah kembar Mikuni. Scan berganti. Terlihat muka Keita sangat lesu karena dirinya tidak bisa menahan pikiran kotornya. Seketika Keita menyadarkan dirinya untuk pergi ke perpustakaan untuk belajar. Saat di perpustakaan, Keita bertemu dengan Mikuni. Di sisi lain, Ako dan Riko yang masih penasaran kepada Keita membuat mereka berdua membayangkan yang tidak-tidak, sehingga membuatnya kesal. Ketika sedang belajar, Keita pun memperhatikan Mikuni serta berencana akan meminta maaf. Di sisi lain, Mikuni merasa waspada kepada Keita karena dirinya mengingat perkataan temannya, sehingga membuat Mikuni gugup dan takut kepada Keita. Terlihat Ako dan Riko yang masih penasaran pun langsung pergi ke sekolah Keita dengan dalih membawakan payung untuk Keita. Terlihat Mikuni yang ketakutan pun sampai tidak berani meninggalkan perpus. Pada akhirnya Mikuni memberanikan diri karena dirinya tidak tahan menahan kencing. Terlihat Keita yang menemukan buku Mikuni, seketika dirinya mengembalikannya. Tetapi Mikuni yang ketakutan pun langsung menghindari Keita. Keita pun mengejar Mikuni sampai Mikuni terjatuh. Seketika Keita membungkam mulut Mikuni karena Ako dan Riko sudah berada di depan mereka. Keita pun langsung mengajak Mikuni bersembunyi di loker. Ako dan Riko pun yang penasaran langsung mencarinya.
Terlihat Keita mencoba berkomunikasi dengan Mikuni. Ternyata Mikuni sedang menahan buang air kecil. Ketika Ako dan Riko sudah pergi, Keita pun langsung membuka pintu lokernya. Keita pun sangat apes karena pintunya tidak bisa dibuka, sehingga membuat Keita mendobrak pintunya. Di sisi lain Mikuni yang sedang menahan kencingnya, seketika dirinya menjerit karena goyangan dobrakan Keita. Dan akhirnya Keita bisa mendobrak pintu lokernya. Keita pun merasa lega, tetapi berbeda dengan Mikuni yang mengompol karena dirinya tidak bisa menahannya lagi. Ternyata Mikuni hanya berkhayal saja. Terlihat Keita mengajak Mikuni untuk pergi. Mikuni pun sangat senang saat sudah berada di toilet. Lagi dan lagi dirinya tidak bisa ke toilet karena Ako dan Riko sudah dekat, sehingga Keita mengajaknya pergi lagi. Terlihat Riko mendapatkan sinyal jika Keita berada di gudang sekolah. Keita yang bersembunyi pun sangat waspada. Ketika ada yang mendekat, seketika Keita mengajak Mikuni bersembunyi. Ternyata bukan Ako dan Riko yang datang, melainkan penjaga sekolah dan menutup pintu gudang. Terlihat Keita mencoba membuka pintunya. Di sisi lain Mikuni sedang menahan kencingnya. Seketika Keita melihat jendela di gudang, sehingga mereka berencana keluar melewati jendela. Ketika Keita menggendong Mikuni, terlihat Mikuni tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan membuat Mikuni mengompol di pundak Keita. Terlihat Keita pun melepas bajunya serta membersihkan kencing Mikuni. Mikuni pun terlihat sangat malu. Keita pun terlihat perhatian kepada Mikuni dan menyuruh untuk melepaskan celana dalam agar tidak kedinginan. Ketika membersihkan kencing Mikuni, Keita pun tanpa sadar menciumi baunya, sehingga membuat Mikuni marah dan memukuli Keita. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan jalan keluar. Keita pun langsung berjanji jika tidak akan bilang ke siapapun. Keita pun juga sangat beruntung ketika bisa melihat serabi lempit Mikuni. Scan berganti. Terlihat Ako dan Riko sangat kecewa karena tidak bisa menemukan Keita. Seketika radar Riko pun berfungsi dan menunjuk ke arah sungai. Terlihat Keita sedang berada di pinggir sungai. Ako dan Riko pun langsung menghampirinya. Ternyata muka Keita pun sangat jelek sekali, sehingga membuat Ako dan Riko kaget dan membuat film pun bersambung. Kisah Keita dan kakaknya pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.